Kamu nggak akan setenang ini seandainya kamu tahu perempuan yang katanya istri kamu itu sekarang lagi ada di mana. Kok kamu di ruangan aku? Dia sekarang jadi sekretaris kamu yang baru. Aku bersedia kok menggantikan bagian yang nggak pernah malam pertama kamu sama Sakti. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk dituntut balik? Well, you have the power ya, but soon you will go to jail. Kamu lihat tuh, betapa hebatnya kamu. Emang luar biasa hebat kamu, Cinta. Lihat tuh, gara-gara kamu, Lolita, duta perusahaan kita yang udah terkenal, dia pergi dan memutuskan kontrak. Dan yang lebih hebat lagi, dia akan menuntut kamu atas kelakuan kamu yang semena-mena terhadap dia. Pak, Mas Arga, saya minta maaf ya. Kamu nggak usah khawatir. Saya dan Papa dukung kamu kok. Ya, kita. Papa percaya sama kamu. Kamu pasti punya alasan yang kuat sehingga kamu menyerang Lolita. Tapi yang penting, sekarang aku harus mencegah Mama memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan Cinta. Cinta, aduh enak banget sih lo sekarang. Nempel terus sama suami, gak pernah jauh. Iya nih, aduh lo tuh berdua udah kayak couple yang paling romantis di dunia. Kayak Dina tuh cuma milik berdua, yang lain cuma yang ngontrak. Ya. Lu Cinta, gue makin iri aja deh sama lo. Lo beruntung banget sih dapetin Pak Sakti. Eueuh. Neng Cinta teh sedih pisan euy. Ya naon ya. Ya teh pasti ada hubungannya sama waktu Neng Cinta ditinggalkan sama Pak Sakti nih. Eueuh. Aya naon ya sebenarnya sama pernikahan Neng Cinta sama Pak Sakti? Saya nggak mau urusan rumah tangga dibawa ke kantor. Saya nggak mau. Ya? Papa ada pemimpin tertinggi di perusahaan ini. Apa kata karyawan nanti? Kalau mereka tahu urusan rumah tangga dibawa ke kantor, mereka akan ketawain kita. Mereka akan anggap kita konyol. Pak. Kenapa jadi nyalain Mama? Yang bikin masalah itu Cinta. Gara-gara kelakuan dia yang kampungan sampai nyerang brand ambassador perusahaan kita segala. Papa tahu nggak? Lolita itu hampir mau nuntut perusahaan kita. Jadi yang bikin masalah hari ini nih semuanya tuh Cinta. Dan siapa yang bawa Cinta ke sini? Bukan Mama. Bukan juga Kania. Tapi Papa sendiri yang bawa dia ke sini. Jadi yang bawa masalah dari rumah ke kantor itu ya Papa. Karena Papa sudah lelah terjadi ribut terus tiap hari, ribut terus. Makanya Papa bawa Cinta ke kantor supaya Mama nantikan perbuatan Mama yang gak layak. Yang tidak layak itu adalah Cinta jadi bagian dari keluarga kita. Gak semestinya perempuan miskin itu jadi bagian dari keluarga kita. Keluarga kita tuh terpandang, terhormat. Apa kata orang-orang? Kita tuh jadi bahan tertawaan orang. Mama, jangan nilai orang dari status sosial. Jangan. Kita dinilai orang, kita disegani orang karena perilaku kita, karena perbuatan kita. Apakah kita berguna untuk masyarakat banyak atau tidak? Dan saya ingatkan sekali lagi, ya, jangan pernah ada lagi yang mencari kesempatan untuk menekan Cinta. Hentikan semua itu. Nah, dan kamu kan, biarkan Cinta hidup tenang. Dia adalah anggota keluarga kita, paham nggak sih kalian?
Kamu tuh bisa gak sih berhentiin semua ini? Berhentiin. Kamu gak kasihan apa sama Cinta? Cinta tuh dimarahin terus sama mama, disalah-salahin terus, dituduh yang enggak-enggak. Udah deh, Mas. Mas nggak usah ikut campur urusan pribadi aku. Enggak. Kok aku gak ikut campur gimana? Urusan kamu sekarang urusan aku juga. Kamu sadar gak sih ini urusannya udah ngerembet ke urusan perusahaan? Kamu tanggung jawab dong jadi suami. Hah? Kamu ingat gak? Waktu kamu nikahin Cinta, kamu minta Cinta jadi istri kamu dari ibunya. Jadi kamu jaga dengan baik dong anaknya. Oh, jadi sekarang Mas Arga mau bilang kalau Mas ini adalah suami yang baik. Suami yang teladan. Dan aku harus niru Mas Arga yang hidup dalam kepura-puraan. Maksud kamu apa, Sak? Hah? Mas, aku cuma mau bilang, Mas, kalau aku bukan orang yang munafik. Kalau aku gak cinta sama istri aku gak akan pura-pura cinta, Mas. Seperti Mas Arga yang pura-pura cinta sama Mbak Kania, padahal enggak kan? Kamu jangan sembarangan ya. Kamu jangan sembarangan ngomong sama Mas ya. Kita lagi nggak bahas soal Kania. Kita lagi bahas soal cinta istri kamu. Ya, Mas. Benar. Mas Arga benar. Cinta adalah istri aku, Mas. Dan hanya aku yang berhak mengaturnya. Bukan Mama, bukan Papa, dan juga bukan Mas Arga. Sakti. Jalan yuk. Apa ternyata aku salah memperjuangkan pernikahanku dengan Sakti? Sementara di sisi lain, semakin keras aku berjuang, malah berbuah perpecahan pada keluarga Sakti. Kenapa sedih begitu atuh Neng? Aya naon atuh? Enggak, aku nggak apa-apa. Jangan bohong atuh sama Kang Asep. Kang Asep teh bisa tahu, ya teh tuh. Air mata keluar, masa teh nggak sedih, kecuali teh keluar duit, baru nggak sedih. Enggak beneran Kang, aku nggak apa-apa. Mungkin karena aku kecapean aja kali ya. Udah lama nggak ngantor. Hah? Kecapean? Oh, ya teh pasti nih. Butuh jamu yang waktu itu Kang Asep bikinkan lagi ya. Jangan. Kelamaan, Neng. Ya teh ada yang lebih paten, ya. Kalau situasi lagi begini, Neng teh harus ngerasain yang namanya reparasi. Kang Asep ngomong apa sih? Reparasi eta tadi dipijit-pijit, nyet gitu, pijit reparasi. Oh ya Allah, itu refleksi Kang. Udah ganti ya? Iya. Sakti, kamu lagi ngapain? Ya Allah, aku mungkin mampu bertahan dengan perlakuan Sakti, Bu Atisha, dan Mbak Kania sama aku. Tapi berat rasanya ya Allah. Aku berat melihat semua masalah terjadi gara-gara aku dan berujung penderitaan untuk Sakti. Berilah aku kekuatan ya Allah untuk bisa tetap tegar menghadapi cobaanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Cinta. Ya Allah. Priwe kabare? Aku baik-baik aja, Bu. Ibu, Cinta minta maaf ya. Baru bisa ngabarin Ibu malam-malam gini. Soalnya Cinta baru pulang kerja, Bu. Enggak apa-apa Cinta, Ibu udah senang dengerin suara kamu aja. Ibu gimana kabarnya? Ginjalnya masih suka sakit, Bu. Alhamdulillah, Ibu udah mendingan, udah nggak sakit lagi. Obatnya manjur. Terima kasih, Masya Allah. Ibu kayaknya udah agak sehatan, pengen jualan gado-gado lagi ya, kayak dulu, biar ada kegiatan. Ya emang sekarang si Arman pulang kampung, orang mulai-mulai. Tapi ada Indah bantuin Ibu. Tadi ada tetangga sebelah datang, bawa anaknya kecil lucu. Ibu jadi inget kata-katanya anak Sakti. Katanya kepengen buru-buru ngasih cucu buat Ibu.
Andai ibu tahu hubungan aku dengan Sakti yang sebenarnya, mungkin ibu akan kecewa. Kamu nangis, Dok? Cinta? Cinta? Ya udah kalau gitu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak usah nungguin aku ya. Soalnya aku pulangnya subuh. Kenapa sedikit pun kamu gak mau sama-sama aku, Sakti? Apa aku emang gak sebanding sama mereka? Apa menurutmu aku ini jelek sekali, Sakti? Aku gak keberatan kok. Sama sekali gak keberatan. Untuk menggantikan bagian-bagian apapun itu yang gak pernah kamu kasih ke Sakti. Termasuk malam pertama kamu sama Sakti. Iya, ternyata cinta memang menampar Lolita. Kok kamu malah senyum sih? Ya kenapa enggak? Papa akan lakukan hal yang sama kalau Papa di posisi cinta. Ya iya Pak, tapi menurut Papa nih rekaman CCTV-nya jadi gimana? Kalau lihat rekaman ini, Papa yakin ada bagian dari rekaman CCTV ini yang akan menyelamatkan cinta dari tujuan Lolita. Maksud Papa gimana sih? Kita akan lihat, ya. Yang pasti Papa akan siapkan kejutan yang sangat menarik. Tapi sementara Papa akan konsultasi dulu dengan pengacara Papa. Hai, sister. Ya ampun, baru sampai ya? Kenapa ibu jadi bengong? Ayo masuk. Oh iya, kenalin. Nama aku Ime. Nama panggilan sih? Maaf, aku Cinta. Ime bisa pijat refleksi? Oh jelas bisa. Ime mah semuanya bisa. Kamu tahu salon aku dari siapa? Aku tahu dari Kang Asep, teman sekantor. Oh, jadi kamu ini Cinta yang selalu diceritain sama Kang Asep? Aduh. Yaudah, ayo masuk aja. Iya. Ayo, duduk ya. Ayo. Oke deh, aku ambil peralatan tempurnya dulu ya. Karena tipe perempuan seperti kamu, itu tipe idaman semua laki-laki. Ya, tapi sayangnya nggak semua perempuan bisa seperti kamu. Apalagi buat perempuan yang miskin, tinggal di tempat yang kumuh. Karena dia malu punya istri kayak kamu. Karena buat aku, perempuan kayak kamu itu lebih pantas jadi pembantu di rumah saya. Aku bersedia kok menggantikan bagian-bagian yang gak pernah kamu kasih, terutama malam pertama kamu sama Sakti. Cinta, kamu kok nutup foto Ime sih? Kamu gak suka ya sama Ime? Bukan sama kamunya, tapi sama yang sebelahnya. Oh, si Lolita. Itu mah foto udah lama banget. Lagian juga aku gak suka sama dia. Gak pantas banget dia jadi brand ambassador. Dia itu so cantik. Padahal kamu tuh lebih cantik dari dia. Maksudnya lebih cantik dari Lolita? Iya dong. Aku bisa ngerubah kamu. Udah, tenang aja.
serahin semuanya sama Ime. Ime bakal merubah kamu jauh-jauh kelasnya di atas Lolita. Biar semua dunia terkagum-kagum sama kamu melihat perubahan kamu. Yuk! Ayo. Sorry. Ada gado-gado? Aduh, si Indah kenapa sih ngeliatin aku kayak gini? Apa jangan-jangan dia ngenalin aku ya? Untung Arman pulang kampung. Coba kalau enggak, dia pasti bakal kelepek-kelepek nih sama bidadari lagi beli gado-gado. Sorry ya. Iya, gado-gado kan? Ya kalau gado-gado mah jelas ada. Kalau nyari martabak baru ndak ada di sini. Monggo Mbak, monggo duduk, monggo. Kayaknya sukses nih penampilan baru aku. Indah aja nggak ngenalin aku. Kenapa ya? Apa jangan-jangan dia ngenalin aku? Sorry Tante, Bu, kenapa? Enggak, sampean itu loh ngingetin aku sama sopo yo. Aduh, sopo iku yo. Aku lali. Sopo yo. Lama-lama pasti Tante Yasmin ngenalin aku juga kalau kayak gini caranya. Hah, si Bu Yasmin mirip artis, ya kan? Nah, Indah tadi tuh kepikiran kayak gitu. Sampai mikir, kok artis bisa sampai sini ya beli gado-gadonya ya? Tapi emang gado-gadonya Mak Ambar kan emang terkenal. Orang gedongan sini aja semuanya suka, ya kan? Mbak, udah gak usah heroin dia. Udah, dia itu emang agak-agak suka nyinyir. Itu tuh adiknya sih, nih, Mak Ambar yang punya gado-gado. Tapi ya gitu nggak pernah bantu-bantu kita. Sukanya ngomongin orang mulu. Oh, oke. Ya. Halo Mbak, ini saya bayar aja gado-gadonya ya. Gado-gadonya buat Mbak aja. I'm forget what the meeting. Sorry ya, thank you. Bye. Lah, Mbak kan gado-gadonya belum dibikin. Kok malah udah bayar? Ime itu bener-bener jago ya bikin aku berubah kayak gini. Sampai-sampai Indah aja nggak kenalin aku. Padahal kan dia kenal aku dari kecil. Ime. Oke, sekarang saatnya aku memperjuangkan hak untuk suami. Aku nggak keberatan kok, sama sekali nggak keberatan untuk menggantikan bagian-bagian apapun itu yang nggak pernah kamu kasih ke Sakti, termasuk malam pertama kamu sama Sakti. Gimana, Lolita? Apa kamu mau menarik tuntutan kamu pada Cinta atau gimana? If I don't want to take it back this soon, what happened? Oke, jadi gini, kalau misalkan kamu memang tidak mau tarik tuntutan kamu balik,
Atas nama pencemaran nama baik, kami akan tuntut kamu balik. Karena di sini mungkin kamu bisa lihat sendiri, kita punya buktinya, bagaimana kamu memprovokasi adik ipar saya, bahkan menyinggung hal yang paling sensitif tentang pernikahannya. Hal yang tidak kamu ketahui. Oke, nah sekarang kamu bayangin kira-kira apa yang akan terjadi sama karir kamu kalau hal ini kita bawa ke pengadilan. Dan, akan menjadi konsumsi publik. Jadi saran saya coba kamu pikir matang-matang sebelum kamu ajukan tuntutan pada mantu saya. Dipikir sekali lagi. Selamat datang ya. Punten atuh silakan masuk. Kang Asep, Akang nggak ngenalin aku. Hah? Neng Cinta? Iya. Aduh, Neng, itu jadi berubah begini atau kumaha tuh? Aku kan ngikutin sarannya Akang ke tempat teman Akang itu, Ime. Masya Allah, si Ime ya mah kerjaan si Ime lupa Kang Asep. Malah kasadut si Ime ya. Yang itu si Ime dia jago pisan atuh, dandanin, rambutnya segala macam jadi berubah begini. Pangling Neng, Kang Asep tuh nggak kenalin. Itu kayak macam-macam apa tuh yang sekarang tuh zaman sekarang tuh sosialintanya. Iya sosialita gitu, iya. Udah Kang Asep bisa aja. Aduh, yaudah ya. Iya. Jadi urusan kantor lu yang handle berdua ya? Siap, tenang aja. Aku harus tenang. Kalau enggak, bisa-bisa Sakti curiga dan ngenalin aku. Loh, kenapa mereka terus liatin aku ya? Apa Sakti curiga? Hatiku tak menentu berdebar, kancang makin bergetar dirimu, sempurna di mataku cintamu, pas kena di hatiku.
Kenapa mereka terus liatin aku ya? Apa Sakti curiga? Maaf, saya mau tanya ATM di mana ya? Oke, makasih ya. Cewek yang barusan ngomong apa sama kamu? Dia cuma nanya ATM aja kok, Pak. Yaudah, makasih ya. Tenang dulu dong. Kasih kesempatan dulu buat kita. Kita kan masih jomblo. Gimana sih lu? Iya nih. Lu kan udah kawin, Sak. Bagi-bagi lah buat kita. Lu denger baik-baik ya. Cincin kawin yang gue pakai ini aja gak bisa menghalangi gue untuk berburu cinta. Apalagi lo berdua. Udahlah. Mana ya? Gimana, Sak? Mana ceweknya? Mana kok nggak ada sih? Hello, Citra Anderson speaking. What? Okay. Citra Anderson. Stengki. Hantu. Setengah bule, coy. Ini sih idaman gua banget ini. Kejar. Woi, kejar. Citra. Yah, kabur lagi tuh cewek. Penasaran gua. Cantik banget. Mana ya tinggalnya? Akhirnya lolos juga. Baru kali ini aku ngelihat wajah Sakti semangat kayak gitu. Dia nggak tahu. Sebenarnya dia lagi lihat istrinya sendiri. Oh my God. Sorry. Kamu kita kok yang salah kok. Kita yang udah nabrak duluan, maaf ya, Sen. Kok jadi lo yang minta maaf? Enak aja, cuma gara-gara dia orang kaya. Terus kulitnya lebih putih, bersih, gayanya sok bule. Jadi dia biasa seenak aja gitu nabrak orang. Terus kita harus nurut sama dia gitu. Pergi. Sosok Citra yang berpenampilan orang kaya, gayanya yang sosialita, emang jauh dari yang aku biasanya sederhana dan biasa-biasa aja. Mungkin sikapnya akan beda kalau aku dandan seperti aku yang biasa. Aduh, Cinta, sayangku. Kamu ini udah cantiknya selangit. Masa mau balik lagi sih? Iya tuh Neng. Padahal ya tadi Kang Asep lagi ngobrol sama Ime. Tadi pagi Pak Sakti teh sama sekali nggak ngenalin Neng. Bener atuh. Malahan ya saking penasarannya Pak Sakti teh sampai kejar-kejar Neng sampai keluar. Oh, Ime tahu nih. Pasti kamu bosan ya sama dandan yang sekarang? Oke deh, Ime bakal rubah kamu jauh lebih cantik, terdahsyat sejagat raya. Yuk. Ime. Aku suka kok jadi Citra. Ya, tapi lama-kelamaan aku sadar semua orang itu cuma mandang aku dari penampilan aja. Di situ aku sedih. Padahal kan seorang Citra itu cuma orang yang aku mintain tolong untuk bikin Sakti suka sama aku lagi. Dan aku mau Sakti suka sama aku itu apa adanya. Bukan sebagai Citra yang seperti ini. Aduh, Cinta. Ih, Ime jadi terharu Bombay. Ih, gemes deh. Jadi gak kuku deh Ime sama kamu. Ya, makanya kamu kan udah buat aku kayak gini. Sekarang kamu harus ajarin aku caranya jadi Citra dan balik lagi menjadi Cinta. Ya? Rebes, Sista. Ime bakal ngasih ilmu sakti Ime dari A sampai Z, dari cucu semut sampai
rasanya gajah. Kamu nih bisa aja, Mei. Iya. Kak Asep teh paham nih. Jadi Neng Cintanya teh mau kadang-kadang jadi Neng Cinta, kadang-kadang jadi Neng Citra gitu kan? Iya, tapi Kang Asep, jangan sampai ketahuan sama orang kantor. Karena kan Kang Asep yang satu kantor sama Cinta. Iya. Pokoknya siap lah itu mah. Ya meskipun kesempatan buat dapetin Neng Cinta teh udah pupus gitu ya. Tapi demi kebahagiaan Neng Cinta, Kang Asep teh siap tutup mulut ya. Nah, Cinta, ini semua peralatan senjata rahasia cantik kamu. Makasih ya, Mei. Iya, sama-sama. Kamu narik tuntutan kamu. Ini bener-bener nggak bisa dipercaya. Kenapa Lolita? As your husband, Tante. Pokoknya intinya, Lolita udah tarik tuntutan itu. Dan terutama, secara resmi Lolita udah mundur dari duta ambasador perusahaan Prana Group. Lolita, Tante nggak tahu apa yang Om Prana sudah lakukan ke kamu. Tapi percaya deh, kita pasti bisa cari cara yang lain untuk mendekatkan kamu sama Sakti. Iya bener Lolita. Aku dan Mama pasti dukung kamu sepenuhnya. Dan Sakti lagi. Udah cukup. Lolita udah nggak mau. Sekarang Lolita udah on the way ke bandara. Dan aku udah nggak mau lagi berhubungan dengan keluarga Prana. Terutama sama Tante dan Kania. Thank you. Lolita? Ya ampun, Papa ngapain ya sampai Lolita kayak gini? Ya ampun. Udah, Ma. Udah nggak penting lagi. Lolita juga udah pergi. Rencana kita juga gagal total. Ini dia nih datang. Aku harus kuat ngadepin ini semua. Suatu saat nanti setelah aku berhasil dapetin hati Sakti, semua ini pasti berlalu. Kok nggak ketemu sih? Citra. Gue gak akan menyerah. Lo gak akan pernah lolos dari gue. Sakti! Sak! Lo ngagetin banget sih. Kenapa sih? Sorry banget, Sak. Tapi lo harus tahu berita ini. Gawat banget soalnya. Ada apaan? Lolita undur diri jadi duta perusahaan. Apa? Padahal ya, jadwal launching produk terbaru kita itu udah mepet banget, Ti. Kok bisa sih? Dadakan begini? Lo mau nelfon Lolita? Percuma, Sak. Gue udah nanya manajernya. Katanya, dia udah balik lagi ke luar negeri. Pokoknya kita harus cari penggantinya Lolita secepatnya. Siapa ya? Citra Anderson. Pokoknya kita harus cari dia secepatnya. Loh. Bukannya lo dicari kemana-mana kan? Iya, Sak. Itu lo kan udah browsing di internet, lo cari di medsos. Nggak ketemu emang. Nggak ada waktu kita. Lo berdua kenal gue kan? Nggak ada satupun wanita yang bisa lolos dari gue. Pokoknya kita mesti cari Citra sampai ketemu, oke?
pergi aja. Berarti, mana istri kamu? Papa kan udah bilang, selama jam kerja dia harus tetap ada di samping kamu. Nggak tahu, Pak. Dari tadi pagi aku juga nggak ngelihat. Mungkin dia nggak masuk kali, Pak. Mungkin dia capek ngikutin aku terus. Mana ya? Jangan-jangan sakit. Sampai segitunya Papa khawatir sama Cinta. Aduh, Papa pasti tanya kenapa aku nggak ke kantor. Aku harus jawab apa ya? Gimana juga aku harus telepon balik ke Papa. Papa pasti cemas. Cinta, kamu baik-baik saja kan? Tolong nanti datang ke Jalan Antasari nomor 86. Kenapa ya? Papa minta aku datang ke sana. Emangnya mau ketemu siapa? Mbak Cinta. Nih sih udah belanja. Buat apa itu? Ya buat dimasak lah Mbak Cinta, ini gimana sih? Masa buat dipelototin? Tadi ibunya bilang, Mbak Cinta disuruh masak. Tapi Ningsih... Ih, gak ada tapi-tapian lah. Masak aja sana. Nih. Gimana aku bisa pergi ke acaranya Papa? Ran, serius dia tinggal di sini? Tapi foto profil di Facebooknya nggak ada fotonya dia. Malah foto bunga. Hah? Ya, bisa aja kan dia hobinya fotografi. Biasanya tuh fotografer tuh jarang banget pasang foto dia sendiri. Lihat foto profilnya gambar bunga. Pasti lebih ngebanggain karyanya dong, ya nggak? Iya benar-benar tuh. Udah mudah-mudahan aja benar. Turun yuk. Jadi bener Anda Citra Anderson. Boleh saya bertemu sebentar? Sorry, saya lagi ada kerjaan. Mungkin lain waktu aja. Wah, sak. Lo lihat kan aksennya? Udah kubule-bulean gitu kan? Ini cocok nih. Mbak, minta 5 menit aja Mbak. Kalau Mbak nggak mau turun, kita nggak akan mau pergi dari sini, Mbak. Please, ini penting banget, Mbak. Oh, oke deh kalau gitu. Dari aksennya sih emang bule-bule gitu. Tapi kayak suaranya beda deh. Sak, itu mah perasaan lu doang. Jangan dipikirin. Iya, Ti. Ini kan karena intercom, makanya suaranya beda. Ya kan? Bener banget tuh. Yaudah kita tungguin aja. Siapa yang berani melecehkan istri saya? Mana orangnya? Siapa sih? Kok datang-datang langsung marah? Deg-degan nih, mereka pasti ketemu aku. Pasti mereka laki-laki iseng. Maaf. Ini sepertinya ada salah paham. Saya bukan ingin ketemu dengan istri Anda, tapi saya ingin ketemu dengan Citra Anderson. Ya, I am Daniel Anderson. Citra Anderson adalah istri saya. Kalau mau bertemu istri saya, ketemu aku dulu, oke? Understand? Ya, oke. Sorry. Kami minta maaf. Ini salah paham. Sorry. I'm sorry. Lo berdua gimana sih? Ini udah feeling Bikin gua sih. malu aja. Aduh, keburu nggak ya? Jam 6 udah harus sampai ke tempat yang disuruh Papa. Sampai dulu dikirim ke kampung. Mbak Cinta, mau bantuin ya? Nggak ada yang boleh bantuin Mbak Cinta. Kata bunyonya, Mbak Cinta suruh masak sendiri. Jadi Mbak Ici kalau mau bantuin, nanti nih si aduin biar dipecat. Mau? Bilang. Sana bantuin. Kalau
malam. Udah, kalau begitu biar ibu yang bantuin. Tapi Bu Siti, kata ibunya nggak ada yang boleh bantuin. Ya sudah, kalau gitu kamu aduin sama ibu Nyonya. Kalau ibu Siti yang bantuin Mbak Cinta, ya? Nomor ini juga nggak aktif lagi. Padahal gue udah telepon semua teman-teman gue. Tapi satu pun nggak ada yang tahu Citra Anderson itu siapa. Ini cewek emang bener-bener ya. Pokoknya gue gak mau tahu ya. Lo cari sampai ketemu. Coba lo cek pakai nama lain kek. Citra A kek. Anderson apa kek. Si Citra tuh pernah datang ke sini. Dia pasti ngisi di buku tamu. Lo coba cek di daftar tamu. Atau kalau enggak, coba cek di daftar vendor kita. Iya, Pak. Nanti malam kamu temenin Papa. Ada pembukaan hotel baru dan restoran punya Pak Sutanto, ya? Pak, tapi... Pada lagi sibuk nyariin Citra. Lo pasti udah dapat infonya kan? Ya kan? Gimana? Belum. Bokap gue ngajakin ke acara temennya. Mau kemana kamu? Emang udah kelar masaknya? Bentar lagi jam makan malam. Katanya mau jadi istri yang baik. Iya, Ma. Tapi aku disuruh datang sama Papa ke suatu tempat. Alah, alasan aja kamu. Mendingan kamu cepat pergi ke dapur, terus masak lagi. Ayo cepat. Cinta, kok kamu masih di sini sih? Kamu tuh harusnya setengah jam yang lalu kamu udah berangkat loh. Kamu ditungguin sama Papa, ya? Mendingan sekarang kamu siap-siap. Berangkat sekarang, ya? Alhamdulillah, untung aja ada Mas Arga. Iya, Mas. Makasih. Ih. Ma. Arga, dia itu... Ma. Udah, Ma. Mama mau aku telepon Papa sekarang. Gak perlu kan? Aku ke atas dulu ya. Ya, sayang? Makin benci aku sama perempuan kampung itu, Ma. Mas Arga aja bela-bela dia loh. Ma, kita harus gimana? Udah. Kita nggak bisa nahan dia untuk pergi. Tapi mereka juga nggak bisa nahan kita untuk ngerjain Cinta. Mama tahu kok, Papa mau kemana di sini. Cinta pasti juga ke sana. Kamu bertingkah seperti pelayan di panti jompo. Aku malu punya istri seperti kamu. Cinta, Papa? Cinta, kenal kan? Ini Pak Susanto. Oh, Pak Susanto ini Cinta, mantu saya, istri dari Sakti. Iya. Selamat malam, Pak Sutanto. Selamat ya atas pembukaan hotel dan restorannya. Iya. Terima kasih ya, Cinta. Cinta, kok kamu di sini? Sakti, istri kamu ini benar-benar cantik loh. Saya minta maaf ya, waktu itu saya lagi bisnis di Brazil. Jadi nggak bisa hadir dalam acara kamu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Terus gimana dengan tawaran saya? Soal kerja sama gitu. Oh iya, saya awas ya. Kalau sampai kamu deket-deket aku. Nggak ada yang aku kenal di sini. Si Cinta. Sabarkan ya. Kita tunggu saat yang tepat.
Haus, Pak. Sama, Bapak juga haus. Tuh, Pak. Mas. Mas. Ya. Maaf Pak, Bu, ada yang bisa dibantu? Anak muda zaman sekarang tidak tahu caranya menghargai orang tua. Kita dari tadi dianggap seperti patung. Kalau bukan permintaan anak kami tidak akan datang. Pak, aku pengen minum es jeruk, Pak. Ya udah kalau gitu biar saya ambilkan ya. Bapak sama Ibu tunggu di sini dulu. Ya. Wow, datang ke pesta sebagai tamu malah jadi pembantu orang jompo. Nek. Terima kasih, Nak. Iya, Nek. Terima kasih ya. Kamu tahu kan kenapa kami malas datang ke pesta ini? Selain orang-orangnya tidak pedulian, lagu-lagunya payah. Iya, Pak ya. Jadi ingat waktu dulu kita pacaran ya, Pak ya. Bapak selalu nyanyiin lagu untuk aku. Oh iya dong, masa Bapak lupa? Cuma kamu, ya cuma kamu yang bisa mengerti. Apa ya kelanjutannya? Rasa yang ku miliki cuma kamu, ya cuma kamu. Kayak gitu kan kayak lagunya? Wah, suara kamu merdu sekali. Masih Tanto. Arga. Saya mohon maaf sekali saya terlambat. Iya. Kamu sempetin aja datang ke sini. Saya udah senang. Terima kasih ya. Iya, sekali lagi selamat ya. Terima kasih. Loh, itu ayah saya. Kenapa itu dia mau nyanyi juga ya? Cuma kamu, ya cuma kamu yang bisa mengerti rasa yang ku miliki. Loh, Pak Prana, itu bukannya mantu Bapak yang tadi? Iya, Cinta. Bagus ya? Bagus. Terus terang Pak Prana, tadinya saya sedikit merasa khawatir. Karena saya tahu, ibu bapak saya itu orang yang nggak suka pesta. Tapi Cinta betul-betul hebat. Ini satu keajaiban, Pak. Dia bisa buat ibu dan ayah saya jadi nyaman di sini. Sesuai sekali dengan moto perusahaan saya, Pak. Berbisnis dengan hati kekeluargaan. Saya terima kerjasama dengan Pak Prana. Terima kasih. Olga, ayo. Benar kata Pak Susanto. Cinta memang wanita yang sangat istimewa. Aku akan membuka mata Sakti. Betapa beruntungnya dia punya istri seperti Cinta. Mama datang juga? Kakak Nia? Iya, Sakti. Mama kesini karena khawatir kalau Cinta itu akan mempermalukan nama keluarga kita. Lihat aja tuh, menghibur orang tua jompo.
Nggak ada bedanya sama perawat di panti jompo. Malu-maluin. Ya, setinggi-tingginya bangun terbang, pasti akan ke Kubangan juga kok, Mam. Dia kan emang kelasnya lebih pantas ada di Kubangan. Mama harap jangan sampai ada satu orang pun yang tahu kalau dia itu istri kamu, ya. Bikin malu aja. Inilah kenapa aku malu deket-deket kamu. Lihat apa yang kamu pertontonkan di depan banyak orang. Ha? Kamu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sebagai wanita kampung. Kamu bertingkah seperti pelayan di panti jompo. Aku malu punya istri seperti kamu. Sakti. Kamu pikir siapa kamu? Hah? Kenapa Sakti bicara kayak gitu sama aku? Aku kan istrinya dia. Apa dia nggak sadar bahwa semua yang aku lakuin ini untuk mempertahankan sebuah janji suci yang akan aku bawa sampai mati? Sebuah janji cinta yang gak akan terulang lagi seumur hidup aku. Maaf Bu, ini gaunnya punya Ibu. Baru aja saya mengantarkan gaunnya ke room 28 kan Bu? Ini Bu, silahkan gaunnya. Kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Mari Bu. Bagus banget gaunnya. Kayaknya aku punya ide deh buat gaun ini. Kan sayang, gaun sebagus ini nggak ada yang pakai. Aku pinjem dulu ya, nanti aku balikin. Maaf Pak Rudi. Pak Prana. Ya, lihat mantu saya. Oh, maaf Pak, saya kurang tahu Pak. Oke, makasih ya. Ya, silakan Pak. Maaf, mau bicara sebentar sama anak saya. Iya, silakan. Ada apa sih? Mana Cinta? Dari tadi Papa cari nggak ketemu. Pak, kalau nyari cinta, nanya cinta jangan sama aku, Pak. Karena aku lagi ngobrol sama klien. Klien itu lebih penting, Pak. Lagian ngapain aku ngurusin istri yang nggak tahu diri seperti Cinta? Sakti. Benar-benar sangat ironis. Orang lain sangat kagum. Pak Sutanto bilang Cinta adalah wanita istimewa. Kamu sebagai suaminya sendiri bahkan nggak mandang. Nggak mandang Cinta sebelah mata. Semoga kamu bisa segera membuka mata kamu, Sakti. Jangan sampai menyadari ketika kamu kehilangan dia. Ayo, kita pergi. Urusan kita udah selesai di sini. Tapi udah, nggak usah bantah. Kalau Papa lihat kita, bisa bahaya nanti. Ayo. Cepat. Iya. Aku nggak bisa bayangin gimana kalau mereka nantinya tahu perempuan yang udah marahin mereka itu ternyata Cinta.
kacau. Lihat lo langkah. Iya maaf Mbak. What? Mbak? No. Miss, alright? Memangnya saya your mind dipanggil Mbak? No. Waduh, salah ngomong gue. Nih cewek kayaknya sosialita jet set nih. Iya maaf ya Mbak. Miss. Maaf ya Miss, maafin menantu saya. Maaf dia udah kurang sopan sama Miss. Permisi. Wow, tiba-tiba aja Bu Atisa dan Mbak Kania jadi ramah banget sama aku. Aku bener-bener gak percaya. Cuma gara-gara penampilan aku sekarang, mereka jadi sesopan itu. Aku gak bisa bayangin gimana kalau mereka nantinya tahu perempuan yang udah marahin mereka itu ternyata Cinta. Si cewek kampung. Ternyata buat Bu Atisa sama Mbak Kania, penampilan itu sesuatu banget. Makin seru nih. Aduh, maaf ya Pak. Aku nggak bisa angkat telepon Papa sekarang. Gak diangkat. Besar cinta dan kasih sayang padamu membuatku tak sanggup jauh darimu. Debar hati ini gelisah, kini Itu dia wanita yang kucari. hati ini semakin resah, takut kehilangan. Ku tak ingin bila kau berpaling dariku, tak ingin bila ada cinta yang lain. Cukuplah aku untuk dirimu, tak mau bila kehilanganmu. Siapa sih wanita itu? Sepertinya pernah lihat ya. Tapi di mana ya? Lagu itu sebenarnya aku nyanyiin buat kamu, Sakti. Tapi entah kamu sadar atau enggak, betapa hancurnya hati aku. Setika sebentar ya. Hilang lagi. Hentiin, Sak. Hentiin. Mas tahu apa yang ada di pikiran kamu? Kamu ngejar perempuan itu kan? Hei Mas, gak usah ikut campur urusan aku. Gak usah ikut campur gimana? Kamu tuh nikah loh. Kamu jangan main api, Sak. Bisa kebakar kamu. Aku udah bilang, gak usah ikut campur urusan orang. Lihat ya, Mas udah ngingetin kamu ya. Tugas Mas cuma ngingetin kamu. Ya. Sak. Mbak, saya mau tanya. Itu penyanyi yang tadi nyanyi di acara Citra itu penyanyi tetap hotel ini atau?
tamu. Sebentar Pak, saya cek dulu. Maaf Pak, sebelumnya tidak ada informasi soal itu. Penyanyi reguler kita juga lagi tidak masuk hari ini. Dan itu juga cowok Pak penyanyinya. Dan di buku tamu kita tidak ada tamu yang bernama Citra Anderson. Citra Anderson. Susah banget sih nyari lo. Lo bener-bener bikin gue penasaran. Itu dia. Loh, kemana aja sih kamu? Papa? Opa cari kemana-mana kan? Oh, Papa nyariin ya? Maaf Pak, tadi aku keluar dulu cari angin. Oh. Citra! Citra, tunggu. Maaf. Dasar cowok kurang ajar. Kok pintunya kekunci sih? Siapa yang ngunci ya? Ya Allah, asapnya. Asapnya masuk kamar. Tolong! Masalahnya bukan di aku, bukan di orang lain. Masalahnya ada di kamu. Aku udah gak sanggup lagi. Mau cerai? Lebih baik aku tangkap Tasya aja, Sakti. Dia nggak akan bisa ngelak lagi. Pas kena di hatiku.